Oke, balik lagi di Filosofi Film. Sebuah konten di mana kita akan merekomendasikan film yang menurut kita bagus. Dan ini bukan alur cerita film ya, sekali lagi. Ya. Ini merupakan konten di mana kita merekomendasikan film yang menurut kita bagus, sinopsisnya dan informasi seputar film itu. Ya, supaya kalian ikut nonton ya, Bang. Hari ini film apa yang mau kita bahas? Film In Time tahun In Time, 2011. tahun 2011 disutradarai oleh Andrew Niccol. Andrew Niccol ini sutradara yang udah beberapa kali ya bikin film genrenya sci-fi. Iya. Sebelumnya ada Gattaca dan Simon. Dan ini film sci-fi ketiganya. Film In Time ini dibintangi oleh Justin Timberlake Sebagai Will Salas pemeran utamanya. ya, dan ada Amanda Seyfried Sebagai Sylvia Welsh. ya, Sylvia Welsh ya. Sylvia Welsh, ya. Di pasangannya Justin Timberlake di film Iya. ini. Dan yang memerankan ibunya ada Olivia Wilde dan ada Cillian Murphy. Sebagai timekeeper ya, Bang ya. Iya. Oke. Film ini menceritakan tentang apa sih, Yan? Intinya film ini tuh menceritakan tentang waktu, seperti judulnya, Bang ya. Dimana dunia di film ini waktu itu jadi mata uang. Mata uang. Ya, jadi orang kerja dibayar pakai waktu. Kita mau beli apa-apa pakai waktu ya. Iya. Sampai main judi juga pakai waktu kan. Kalau waktunya habis dia mati. Iya. Jadi waktu itu menjadi mata uang di dunia ini, dan settingnya ini di masa depan ya, di Iya. tahun 2169. Jadi di film ini kalau orang itu kaya, waktunya banyak ya. Ya, betul. Dan orang yang miskin waktunya sedikit. Sedikit. Nah, premis utama film ini bagaimana seorang Will Salas, tokoh utama di film ini, merasakan kesenjangan dan ketidakadilan antara si kaya dan si miskin. Ya. Sebenarnya cukup klasik ya cerita Iya. premis dasarnya. Dan bagaimana karena kesenjangan itu dia harus menyaksikan tragedi dalam hidupnya. Iya. Ya, nggak usah di spoiler, nanti kalian nonton aja. Dan sejak saat itu dia pengen banget membalaskan dendam pribadinya kepada Orang-orang kaya, orang elit ya. iya, orang elit di dunia itu. Jadi sepanjang film ini perjalanan bagaimana Will Salas untuk membalaskan dendam pribadinya. Dan di situ akan ada petualangannya ya. Petualangan yang sungguh-sungguh luar biasa ya, Bang ya. Apa aja tuh, Bang, trivianya, Bang, yang ada di film ini, Bang? Salah satunya film ini tuh kan banyak banget adegan lari kan. Iya. Banyak banget adegan lari. Nah, Iya, Justin kejar-kejar. Timberlake di film ini selama proses syuting itu sempat cedera betis. Yang mana? Kok lucu ya didengarnya? Cedera betis. Iya, cedera betis karena banyak lari, adegan lari di film ini. Nah, saat dia cedera itu dia selama 1 minggu harus libur syuting. Oh, jadi seluruh kru filmnya itu tetap jalan? 1 minggu libur. Oh, semuanya libur ya? Semuanya libur. Oh, karena Hampir perannya ya paling sebagian banyak besar dia film ya? ini selalu ada Justin Timberlake dalam iya, scene-nya kan. betul. Itu selanjutnya itu. Terusnya trivia selanjutnya adalah ini, Bang. Nama-nama dari karakter tersebut tuh ternyata ada maknanya, Bang. Oh, ada maknanya. Iya, kayak si Justin Timberlake jadi Will Salasnya. Will Salas tuh Iya. artinya adalah kayak dimaknain sebagai will to life. Katanya will to life. Oh. Jadi disingkat jadi Will Salas kayak gitulah. Dari Sylvia. Ini gimana dari will to life kok jadi sawas ini? Nggak tahu. Pokoknya info Will itu menggambarkan keinginan yang kuat Iya, gitu keinginan untuk hidup gitu. Untuk hidup. Will Salas. Will power. Will to life jadi ya. Kayaknya mungkin di plesetan will to life, will to life, will to life, will to life, will Salas. Salas nih. Kayak gitulah. Nggak nyambung juga nih sutradaranya. Iya, nggak tahu sih, pokoknya katanya sih begitu ya. Ini mungkin cuma ini doang kali ya, supaya filmnya tuh bisa tertarik kali ya. Ya, menarik. Mungkin ya, cuma menarik. marketing doang ya, nggak tahu sih, Bang. Dan di film ini yang menariknya karena jadi si setting dunianya ini di mana semua orang itu tidak bertambah tua setelah Berhenti usia 25. Setelah 25 ya? Ya, umur 25. Karena itu makanya semua yang main di film ini nih aktor dan nggak ada aktrisnya orang tua muda, ya? nggak ada orang tua.
adanya anak kecil sampai ya usia 25 doang ya. Iya. Dan usia tuh berjalan ketika dia 17 tahun ya bang, kalau Iya. nggak salah ya. 17 tahun tuh dari di sininya kan ada jam digital itu ya. Iya. Nanti dia hidup berapa lama itu ada di sini ya bang ya. Ya, menunjukkan sisa waktu hidupnya Sisa, ada iya. di tangan gitu. Nah, karena dunianya semua diisi oleh orang muda umur 25. Jadi di film ini menariknya Justin Timberlake itu 3 tahun lebih tua dibanding Ibunya. Olivia Wilde yang berperan jadi ibunya. Ya, pada saat itu ibunya tuh umurnya 27 ya. Iya. Berarti Will Salas 30 ya. Mm-mm. Terus, tapi orang-orang ngira tuh kayak mereka tuh mungkin kalau ngeliat cuplikannya dong kayak pacaran ya. Padahal ibu dan anak ya. Ibu Bang? dan anak. Nah, di film itu juga kan kalau lu notice di situ ada adegan di mana Justin Timberlake nih, Will Salas Ya. mau merampok waktu dari orang kaya. Oh iya. Dan orang kaya ini menyimpan waktunya ini ada di dalam brankas. Pakai Ada kode. kalau nggak salah berapa ribu jam, berapa ribu tahun gitu ya. Nah, masuk ke brankasnya itu kan pakai kode. Nah, kodenya itu 1202 tahun 1809. Jadi yang adalah tanggal lahir dari Charles Darwin. Charles Darwin. Iya, dan tanggal lahirnya juga dari Abraham Lincoln. Kebetulan Charles Darwin dan Abraham Lincoln tuh Sama tanggal lahirnya, cuma beda bidan aja. beda-beda deh. Ya mungkin si sutradara atau penulis naskahnya di sini ngambil tanggal lahirnya Charles Darwin karena dia dikenal sebagai bapak evolusi dan film ini tentang bagaimana manusia sudah berevolusi sedemikian rupa di masa depan ya. Oh iya. Nah, adegan favorit lu apa nih Yan di film ini? Adegan favorit gua mungkin ini sedih sih bang. Tapi ini paling ngena di gua. Ketika si Will Salas punya waktu banyak, Ya. terus pengen jemput ibunya. Ibunya mau pulang tapi kehabisan waktu. Pas dia mau minjem ke bank, banknya tutup. Ya. Dia adegan lari itu tuh bang. Aduh gila bang. Itu juga sama lagi gua. Anjing. Itu ibunya mati di situ bang. Aduh. Iya, tinggal berapa langkah lagi gitu kan. Iya, petugas apa tuh supir bisnya juga kurang ajar ya. Nggak boleh katanya. Uangnya waktunya kurang nggak boleh katanya. Pokoknya harus pas. Aduh dia sampai lari-lari tuh. Ya. Sedih banget bang. Berarti sama ya itu sedih banget. Ya itu adegan favorit gua juga di situ karena ironis kan saat si anaknya punya waktu yang tak terbatas tapi malah tidak punya cukup waktu untuk memberikan waktu ke ibunya. Iya. Tapi itu bisa disyaratin sebagai takdir juga kali bang ya? Diartikan sebagai takdir gitu. Iya. Kayak mau gimana pun kita usaha kalau udah waktunya mati ya mati. Iya boleh juga itu. Ya boleh. Pasrah. Pelajaran apa nih Yan yang lu dapat dari nonton film ini? Pelajarannya adalah ya kayak di kehidupan nyata sih, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Yang kaya tuh hidupnya tuh bisa panjang, hidupnya tenang, sementara yang miskin tuh harus cari uang mati-matian sampai Cari waktu. Ya. iya cari waktu mati-matian. Cari waktu mati-matian sampai tahu-tahu dia kehabisan waktu. Dan udah mati gitu aja gitu bang. Di sini waktu itu sangat berharga. Jadi ketika dia menghabiskan waktu bersama orang yang spesial atau seseorang, dia tuh merasa dianggap bahwa oh orang ini beneran sayang sama kita. Iya. Ya, jadi di film ini tanda sayang seseorang itu ditunjukkan lewat memberikan waktu. Iya. Gitu. Betul bang. Nah sebenarnya kurang lebih sama ya dengan di dunia kita sekarang juga sebenarnya kita pasti menunjukkan kepedulian kita sama seseorang lewat gimana kita menyediakan waktu buat orang itu. Iya betul bang. Nah kalau gua tuh nonton film ini, gue jadi terpikir bahwa sebenarnya juga di hidup kita sekarang memang waktu itu mata uang. Artinya jadi kita kayak kalau kita mau membeli apapun, kita tuh kadang harus ingat gitu. Kalau uang yang mau kita keluarin ini sebenarnya waktu. Iya. Karena kan kita dapetinnya dari kerja. Nah, kerja itu butuh waktu kan. Ya. Bahkan untuk orang yang katanya
kerjaannya cepat atau kerjaannya gampang, tapi kan di balik itu dia punya waktu untuk belajar dulu Oh iya. tentang skill Iya, itu. Benar Bang. Jadi gara-gara nonton film ini itu bikin gua kalau mau belanja sesuatu gua jadi ingat, oh ini yang mau gua keluarin nih waktu Iya. gua nih. Oh iya benar iya. Kalau lo boleh kasih rating kasih berapa nih Bang? Gue jujur, gue suka sama film ini tuh ide ceritanya, Iya. skripnya, tapi di aspek lain gue jujur gue kurang menikmati film ini. Dari acting, Iya. dari eksekusi filmnya, idenya sangat menarik, idenya brilian, tapi eksekusinya buat gue agak kurang. Kurang ya. Jadi gue kasih rating film ini 65. 65. Kalau gue sih karena suka ya, Iya. ya emang mungkin ada aspek lainnya yang kurang mendukungnya. Mungkin gara-gara, mungkin apa kata lu aktingnya kurang tuh, mungkin gara-gara cedera betis ya Bang ya. Oh iya sih, sakit Gue sih. kasih rating 7 buat cedera betisnya Will Salas lah Bang. Oke, jadi 7. Nah, kalau rating di IMDb-nya sih yang gue tahu ini 6,7. Oh iya 6,7. Karena bahkan banyak kritikan juga sih dari Iya, di film ini. Jadi memang film Kurang ini matang katanya. memang film ini ya beda sama film-film yang sebelumnya kita bahas. Itu film-film yang banyak menang penghargaan. Nah, film ini lebih ke ini popcorn gitu, film-film yang memang untuk memuaskan penonton. Iya. Jadi aspek-aspek artistiknya tidak terlalu dimatangkan gitu. Iya. Cuma kita suka sama ide ceritanya Bang. Iya, ide ceritanya luar biasa, keren banget itu. Oke, gitu aja Yan. Oke itu aja, sampai jumpa di episode berikutnya. Kita bahas film-film berikutnya yang lain, dan kalau kalian juga mau punya saran film apa yang mau dibahas bisa di kolom komen aja. komentar. Oke.